Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Magelang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Heni Wijiastuti dari SD Negeri Candisari, dan rekan saya, Fitria Kuswidiati Pancadewi dari SD Negeri Sidomulyo. Faridian Utami dari SD Negeri Donomulyo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Dian, saya dengar Bu Dian besok mau melaksanakan kegiatan coaching ya? Iya Ibu. Sudah siap? Insya Allah saya siap Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum proses coaching, saya sebagai pengamat atau observer mau menanyakan sesuatu boleh? Silakan Ibu. Ya, jadi begini Bu Dian, besok saat kegiatan coaching antara coach dan coachee ini akan saya amati dan akan saya nilai. Nah, sebelumnya saya sampaikan rubrik penilaiannya dulu ya. Boleh Ibu. Besok itu Bu Dian akan saya amati tentang pelaksanaan coaching apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang meliputi menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menetapkan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua, saya juga akan melihat apakah Bu Dian ini sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Nah, kemudian yang ketiga, apakah kegiatan coaching besok itu Bu Dian akan menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Begitu Bu Dian? Iya Bu. Nah, Bu Dian akan saya sampaikan untuk rubrik penilaiannya. Tapi sebelum itu, Bu Dian berkenan ya menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Siap Ibu. Terima kasih. Nah, Bu Dian, kira-kira kompetensi yang akan Bu Dian kembangkan dalam kegiatan coaching besok apa ya? Ya Ibu. Insya Allah besok saya pada kegiatan coaching kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, yaitu pesan ya Ibu, kemudian mendengarkan secara aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Begitu, luar biasa, bagus sekali Bu Dian. Nah, berarti antara 3 hal itu akan Bu Dian kembangkan ya? Oke, pertanyaan yang kedua Bu Dian, di antara ketiga kompetensi yang tadi sudah Bu Dian sebutkan tadi, kira-kira mana yang paling akan Bu Dian tingkatkan? Baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan atau yang saya tingkatkan adalah mendengarkan aktif Ibu. Karena menurut saya dengan mendengarkan aktif itu nanti saya dapat lebih fokus pada coaching, sehingga saya bisa berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang coaching sampaikan. Begitu, bagus sekali. Nah, kira-kira ketercapaian dari kegiatan coaching itu apa menurut Bu Dian? Saya ingin nanti dalam proses coaching bisa berjalan sesuai dengan alur tirta Ibu, dan saya juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, atau paling tidak nanti coaching dapat mendapatkan gambaran langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk mengatasi masalahnya tersebut Ibu. Begitu, bagus sekali Bu Dian. Nah, baik Bu Dian, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Dian. Semoga kegiatan coaching besok berjalan dengan lancar dan sukses. Kemudian besok bisa kita ketemu lagi Bu Dian? Siap Ibu. Untuk kita cerita-cerita tentang hasil coachingnya Bu Dian. Iya Ibu. Oke Bu Dian, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga besok lancar dan sehat tentunya. Oke, silakan Bu Dian. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Fitri. Nah, bagaimana kabarnya Bu Fitri? Baik Bu, alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah.
Ibu Fitri ada waktu sebentar, ada beberapa hal yang harus saya bicarakan kepada Ibu Fitri. Baik Bu, kebetulan saya juga ada sedikit unek-unek yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Oh baik, kalau begitu. Maaf Bu Fitri, akhir-akhir ini kok saya mendengar kalau Bu Fitri itu sering mengeluh ketika jam istirahat di kantor. Kalau boleh saya tahu, ada apa ya Ibu Fitri? Iya Bu, memang saya sebenarnya ada sedikit masalah dengan salah satu murid saya ini Bu, yang saya belum bisa menemukan solusinya. Oh begitu, jadi Bu Fitri itu mempunyai masalah dengan muridnya Bu Fitri, begitu ya. Kemudian apa ini yang ingin Bu Fitri dapatkan dalam diskusi kali ini? Ya justru saya ingin ngobrol dengan Ibu agar saya bisa menemukan ini solusi bagaimana toh saya harus menghadapi murid saya ini Bu. Seperti itu Ibu, menemukan solusi dari masalah-masalah saya dengan murid saya ini Bu. Kalau begitu baik. Jadi kalau boleh saya tahu, apa sih masalahnya yang sedang Ibu Fitri hadapi? Sebenarnya saya tuh merasa malu Bu, karena saya merasa gagal selama ini dalam mendidik anak-anak didik saya. Padahal sebenarnya cuma satu orang itu Bu, cuman itu membuat saya tuh gemes gitu Bu. Dan seperti itu Bu. Oh begitu, tidak usah malu Ibu. Emang kita itu kadang butuh share ya dengan teman, dengan rekan sejawat ya. Jadi nggak usah sampai malu, apalagi sampai mungkin perasaan Ibu sampai kalau menjadi gagal gitu ya untuk menjadi seorang guru itu sebenarnya nggak usah malu. Kemudian bagaimana mengapa Ibu sampai merasa seperti itu? Jadi saya itu merasa gagal Bu membimbing salah satu murid saya, karena dia itu masih sering mengganggu teman, belum bisa patuh pada tugas-tugas yang harusnya dia jalankan. Seperti itu Ibu. Oh, mungkin maksud Bu Fitri bukan gagal ya, tapi belum berhasil saja. Kalau tidak keberatan, apakah Bu Fitri mau menceritakan masalah Bu Fitri lebih lanjut? Boleh Bu, jadi begini, saya punya murid, saya sebut namanya itu Randy. Nah, dia itu sering sekali mengganggu temannya, jadi hampir intensitasnya itu sering pokoknya Bu. Jadi dia setiap disuruh ngerjain tugas juga tidak dikerjakan, jadi hanya pokoknya usil sama temannya itu. Nah, kemudian ada beberapa orang tua dari anak-anak yang diganggu itu sering datang ke sekolah mengadu gitu. Jadi saya juga bingung menghadapi orang tua itu mau gimana, menghadapi Mas Randy-nya itu seperti apa, seperti itu Ibu. Oh, jadi masalah Ibu Fitri yang sedang hadapi sekarang yaitu Mas Randy sering mengganggu temannya di dalam kelas, di sekolah begitu ya. Iya. Kemudian juga ada kedatangan wali murid yang mengadukan bahwa anaknya diganggu oleh Mas Randy begitu ya. Betul Bu, jadi kan saya tidak mungkin menghukum Mas Randy ya Bu gitu. Jadi ada orang tua itu juga menuntut solusi seperti apa biar anak-anaknya itu tidak diganggu lagi. Seperti itu Ibu, saya jadi bingungnya di situ. Oh begitu. Kalau boleh tahu, kalau boleh saya tahu ya, selama ini apa saja yang pernah Ibu Fitri lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Saya sih pernah ya, saya dulu merasa itu Mas Randy ini kurang kerjaan seperti itu. Jadi saya berikan tugas-tugas yang agar dia lebih mengurangi waktu luangnya agar tidak mengganggu teman-temannya. Tapi tetap saja Bu, dia tetap pekerjaannya tidak dilakukan, dia tetap mengganggu temannya. Dia juga pernah, saya sering menasihati Mas Randy, tapi sepertinya belum berhasil gitu. Jadi Bu Fitri telah melaksanakan atau menyelesaikan kemarin dengan cara memberi tugas tambahan kepada Mas Randy, juga sudah menasehatinya, tapi tanggapannya Mas Randy belum berhasil begitu ya dikatakannya. Oke, kalau begitu Bu Fitri dapat menyimpulkan usahanya ini belum berhasil begitu ya. Iya. Kemudian menurut Bu Fitri, mengapa Mas Randy itu melakukan hal seperti itu? Ya ini yang belum bisa saya ketahui ya Bu.
saya belum bisa memahami Mas Randy seperti apa, kenapa kok dia melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini yang menjadi PR saya, dan justru karena ini saya ingin berbincang dengan Ibu. Jadi saya tuh merasa belum bisa memahami dan mengenal Mas Randy, maunya seperti apa, seperti itu Ibu. Jadi Bu Fitri belum tahu ya mengapa Mas Randy itu melakukan hal seperti itu. Kemudian juga sekarang kalau boleh tahu hambatan terbesar Bu Fitri itu apa ketika mengatasi Mas Randy seperti itu? Hambatan saya karena saya walaupun Mas Randy sudah saya tanya misalnya gitu, itu belum kadang diam dan mengerjakan. Nah, makanya saya belum bisa mengenal lebih jauh tentang Mas Randy seperti apa. Seperti itu Bu. Oke, jadi menurut Bu Fitri masalah terbesarnya Bu Fitri adalah belum bisa memahami karakternya dari Mas Randy. Mengapa anak tersebut bisa melakukan kejadian seperti itu, melakukan hal seperti itu? Iya, seperti itu. Saya juga penasaran sekali kenapa kok dia bisa melakukan hal-hal tersebut. Saya pengen tahu apakah di rumahnya itu dia juga melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan di sekolah. Nah, sekarang kamu tahu Bu, kan Ibu sudah tahu ya akar permasalahannya. Kira-kira apa yang ingin Bu Fitri lakukan untuk lebih mengenal dan memahami Mas Randy tadi? Jadi mungkin dengan itu bisa mengetahui mengapa Mas Randy itu melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin ya Bu, ini saya akan mencoba mengajak Mas Randy bicara dari hati ke hati, seperti semacam melakukan restitusi itu Bu. Jadi nanti saya akan menghubungkan dengan keyakinan kelas yang ada, kemudian saya akan berusaha menggali lagi dan lebih memahami lagi Mas Randy. Seperti itu Ibu. Bagus sekali itu Bu Fitri. Jadi dengan adanya kegiatan restitusi, nanti Bu Fitri akan lebih dalam lagi mengenal dari karakternya Mas Randy. Juga bisa menggali tentang latar belakangnya Mas Randy yang sehingga nanti bisa dimunculkan mengapa melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, selain itu apalagi ya kira-kira rencana lain yang bisa mendukung Bu Fitri untuk lebih memahami Mas Randy? Ini Bu, kalau diizinkan, saya ada rencana untuk memanggil orang tua dari Mas Randy untuk saya ajak bicara, mengetahui gimana toh Mas Randy kalau di rumah, keinginan apa atau ada masalah apa di rumah, seperti itu biar saya juga tahu untuk bagaimana pola asuhnya, kira-kira bagaimana pola asuhnya di rumah, seperti itu. Kalau orang tuanya tidak bisa datang ke sini, kalau diizinkan saya juga mau kok nanti mungkin melakukan home visit gitu Bu. Bagus sekali itu ide Bu Fitri. Jadi Bu Fitri selain langsung kepada anaknya juga melibatkan orang tua. Itu adalah sebuah bentuk kolaborasi yang bagus. Jadi silahkan saja monggo Bu Fitri atur jadwalnya untuk berkolaborasi dengan orang tua. Apalagi kalau mau mengundang ke sekolahan boleh, ataupun Bu Fitri untuk melakukan home visit. Kemudian jadi apa ini yang Bu Fitri dapatkan dari kegiatan diskusi kita kali ini? Ya Bu, terima kasih. Ini dengan bincang-bincang kita, saya jadi punya gambaran apa yang harus saya lakukan, kira-kira apa dulu yang akan saya lakukan. Mungkin nanti saya akan melakukan restitusi dengan Mas Randy dan juga mencoba melibatkan orang tua untuk mengatasi masalah-masalah saya ini. Baik. Bersama-sama ya Ibu. Kemudian komitmen apa ini yang akan Bu Fitri jalankan sekarang? Yang pertama akan saya lakukan, mungkin saya akan berbicara dengan orang tua Mas Randy, membuat jadwal temu ya Bu. Jadi nanti mungkin saya akan menghubungi orang tuanya kapan bisa bertemu, atau kalau tidak saya akan datang ke rumahnya. Kemudian saya juga akan melakukan kegiatan restitusi kepada Mas Randy untuk mungkin di waktu istirahat atau ketika setelah pulang sekolah, dan nanti bisa saya coba cari waktunya Ibu. Oke, bagus sekali Bu Fitri. Kira-kira kapan
kapan nih Bu Fitri mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya Bu, kebetulan besok mungkin, karena kebetulan besok itu ada kegiatan yang agak longgar ya Bu, jadi mungkin besok akan saya laksanakan. Kalau untuk menghubungi orang tuanya, insya Allah setelah ini saya akan melakukan. Oke, semoga lancar ya Bu Fitri ya. Saya tunggu kabar selanjutnya. Semoga Bu Fitri mendapatkan kemudahan nanti dalam melaksanakan rencana Bu Fitri. Tetap semangat ya Bu Fitri. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Ibu Heni. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan coaching hari ini Bu? Alhamdulillah juga Ibu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Memang seperti tadi sudah saya amati, kegiatan coaching Bu Dian sudah berjalan dengan lancar ya Bu Dian ya. Alhamdulillah. Tapi boleh tidak Bu saya memberi beberapa pertanyaan untuk Ibu? Apakah Ibu berkenan? Silakan Ibu dengan senang hati. Oke, kemudian kira-kira pada saat atau setelah Bu Dian melaksanakan coaching tadi, indikator keberhasilan yang sudah Bu Dian capai itu apa untuk Bu Dian? Ya, Ibu tadi saya melakukan percakapan dengan coaching. Itu yang sudah saya dapatkan, yaitu percakapan itu tadi berjalan dengan alur kita, dengan menanyakan tujuan identifikasi permasalahan, kemudian menetapkan rencana, aksi, dan juga menetapkan tanggung jawab. Sehingga dengan alur itu saya dapat menggali kompetensi coaching untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan masalahnya, begitu Ibu. Begitu, alhamdulillah ya Bu Dian. Begini Bu Dian, tadi memang setelah saya amati pelaksanaan coaching yang tadi sudah Bu Dian laksanakan itu memang sudah berjalan sesuai dengan alur tirta ya, alhamdulillah. Mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian menetapkan rencana aksi, dan selanjutnya menetapkan tanggung jawab. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik sekali. Dan saya amati coaching juga sudah solutif sekali, dia sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu luar biasa sekali Bu Dian. Oke, tadi pada saat saya mendengar dan mengamati Bu Dian melaksanakan coaching juga, Bu Dian juga sudah menggunakan 3 prinsip ya Bu Dian. Ada kemitraan sehingga terjalin kedekatan antara coach dengan coachee ya. Kemudian juga Bu Dian sudah menggunakan proses kreatif, dan selanjutnya Bu Dian juga memaksimalkan potensi dari coachee, sehingga coachee dengan keinginannya sendiri, dengan kompetensinya sendiri sudah menemukan solusi dari masalahnya. Alhamdulillah. Baik Bu Dian, pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira kompetensi yang masih ingin Bu Dian kembangkan berdasarkan hasil refleksi coaching hari ini apa ya Bu Dian? Ya Ibu, saya masih ingin mengembangkan kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Ibu, sehingga bisa membantu coaching dalam menemukan ide gagasannya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang telah dihadapinya. Luar biasa, bagus sekali Bu Dian untuk kompetensi yang akan Bu Dian tingkatkan. Baik Bu Dian, saya rasa cukup sekian percakapan kita hari ini. Semoga untuk selanjutnya Bu Dian bisa melaksanakan tugas dan kemudian melaksanakan coaching yang berikutnya dengan lebih baik lagi, sehingga bisa membantu coaching untuk menemukan solusi dari setiap masalahnya. Terima kasih atas waktunya Bu Dian. Sama Ibu. Selamat beristirahat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih sudah menanyakan kabar saya. Oh iya Bu Heni, hari ini Bu Heni mau melaksanakan kegiatan coaching ya bersama coaching. Betul Ibu. Oke, sebelumnya nanti dalam kegiatan coaching kali ini saya akan mengamati dan menilai Bu Heni dalam melaksanakan coachingnya. Itu nanti akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian ya yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu yang pertama, apakah nanti dalam kegiatan coaching Bu Heni sudah menerapkan alur tirta, diantaranya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menetapkan rencana, dan juga menetapkan tanggung jawab.
Kemudian saya juga akan mengamati apakah Bu Heni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang nanti akan disampaikan oleh Koji. Saya juga nanti akan mengamati apakah Bu Heni sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi dan proses kreatif. Itu seperti itu Ibu, nanti rubrik penilaian yang akan saya gunakan. Baik Ibu. Ya, Bu Heni, sebelum melakukan coaching, boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan? Boleh Bu, silakan. Ya, begini, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Heni capai atau Bu Heni tingkatkan dalam kegiatan coaching kali ini? Begini Bu, dalam kegiatan coaching nanti, insya Allah saya ingin kehadiran penuh atau present. Kemudian saya juga ingin mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya. Oke, jadi Bu Heni akan berusaha untuk meningkatkan ini ya, kemampuan Bu Heni dalam present, kehadiran penuh, kemudian bagaimana Bu Heni nanti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga akan mendengarkan secara aktif gitu ya, itu ya gitu. Nah, dari ketiga kompetensi itu, apakah ada kompetensi yang spesifik yang paling ingin Bu Heni tingkatkan? Dari ketiga kompetensi itu saya ingin meningkatkan yang kompetensi mendengarkan dengan aktif Ibu. Karena saya pikir sebagai coach kita harus benar-benar aktif untuk mendengarkan sehingga coach juga enak menyampaikan keluhan-keluhannya seperti itu Ibu. Ya, berarti Bu Heni ingin lebih ditingkatkan itu yang mendengarkan secara aktif ya. Betul. Nah, kira-kira nih Bu Heni, indikator ketercapaian yang Bu Heni harapkan menurut Bu Heni itu seperti apa? Dinyatakan kalau coaching kali ini berhasil, itu indikatornya seperti apa? Kalau menurut saya coaching nanti akan berhasil itu kalau sesuai sudah dengan alur tirta Ibu. Kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan kemudian coach juga bisa mengambil solusi dari apa yang sudah kita bahas. Oke, baik Bu Heni, atas jawaban-jawabannya. Silahkan nanti Bu Heni melakukan kegiatan coaching bersama coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah kegiatan coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Ibu untuk untuk sekedar refleksi. Saya akhiri dulu percakapan praobservasi kali ini. Selamat melaksanakan kegiatan coaching. Ya Bu, terima kasih Bu. Misi. Sama Bu Heni. Ribet. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Masih semangat ini. Luar biasa, alhamdulillah senang sekali saya dengarnya. Oh ya Bu, Bu Dian masih ada waktu tidak untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu? Boleh Bu, karena saya juga ingin sekali ada hal yang ingin saya bicarakan Bu. Alhamdulillah, yuk. Ya. Bu Dian, akhir-akhir ini kok saya sering mendengar Bu Dian itu mengeluh ya Bu ya tentang kondisi keadaan di kelasnya Bu Dian. Itu kenapa? Iya Ibu, saya ini sedang ada masalah. Saya ada masalah nih Bu di dalam kelas saya, tapi saya belum tahu solusinya Bu. Oh begitu. Sebelum Bu Dian menceritakan masalah Bu Dian, apa yang ingin Bu Dian dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin percakapan kita kali ini saya mendapatkan solusi Bu dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh gitu, oke. Nah kalau begitu, kalau boleh saya tahu, Bu Dian ada masalah apa di kelas Bu? Saya malu Bu, saya malu cerita dengan Ibu karena saya itu merasa gagal Bu jadi seorang guru rasanya. Bu, tidak apa-apa Bu, tidak usah malu. Bu Dian insya Allah tidak gagal. Tapi apa tuh yang membuat Bu Dian itu merasa gagal? Ini Bu, saya itu merasa gagal karena saya itu gagal membimbing salah satu murid saya Bu. Begitu. Mungkin
memang kita sebagai seorang guru perlu sharing dengan rekan guru yang lain ya Bu ya. Untuk Bu Dian mungkin sebenarnya bukan gagal ya Bu ya, tetapi belum berhasil saja begitu Bu. Nah, kalau tidak keberatan, Bu Dian mau tidak menceritakan masalah Bu Dian lebih detail lagi? Iya Bu, jadi ceritanya begini Bu, saya memiliki seorang murid, maaf saya sebut namanya ya Ibu, namanya Randy. Dia itu di dalam kelas selalu mengganggu temannya Ibu, selalu sampai kadang temannya itu sampai nangis Ibu, padahal ada tugas dianya itu tidak mau mengerjakan Bu. Tetapi kalau dia sebenarnya dia itu mampu Bu, tapi dia lebih asik atau senang mengganggu temannya daripada mengerjakan tugas Ibu. Jadi saya kan jadi merasanya gagal di situ Ibu, apalagi ini Ibu ditambah lagi ada aduan Ibu dari orang tua wali murid yang katanya anaknya diganggu oleh Mas Randy itu Ibu. Oh begitu, jadi Bu Dian merasa gagal karena belum bisa membimbing Mas Randy ya Bu ya. Selain itu ada aduan juga dari orang tua tentang apa yang dilakukan Mas Randy, seperti itu ya Bu ya. Iya Ibu, jadi saya itu bingung Bu harus bagaimana untuk menghadapi Mas Randy tersebut Ibu. Kalau boleh saya tahu, selama ini Bu Dian sudah melakukan usaha apa untuk mengatasi masalah Bu Dian tersebut? Kemarin saya sudah berupaya Ibu, jadi Mas Randy untuk mengisi kegiatan luangnya itu coba saya beri tugas tambahan gitu loh Bu, biar ada kegiatan gitu, biar nggak ganggu temannya. Tetapi itu pun tidak dikerjakan oleh Mas Randy. Selain itu saya juga sudah menasehatinya Mas Randy sudah beberapa kali untuk tidak mengganggu temannya, tetapi masih itu aja tidak selalu dilaksanakan. Begitu. Iya. Lalu Bu Dian menyimpulkan kalau Bu Dian ini tidak berhasil atau belum berhasil, kenapa Bu Dian? Karena kemungkinan saya itu belum paham benar dengan karakternya dari Mas Randy Ibu. Jadi saya masih bingung dengan karakternya dia itu seperti apa sehingga dia kok melakukan kegiatan atau hal-hal yang mengganggu temannya itu Ibu. Begitu. Menurut Bu Dian, mengapa ya Mas Randy ini melakukan hal tersebut? Itu Bu, saya juga belum tahu sebenarnya itu. Saya juga setiap saya tanya itu dia juga cuma diam aja Bu kalau ditanya mengapa kamu mengganggu itu, dan malah menyepelekan itu Bu. Begitu. Jadi menurut Bu Dian juga belum tahu ya mengapa Mas Randy ini melakukan hal tersebut. Kira-kira hambatan terbesar apa yang Bu Dian alami untuk mengatasi masalah tersebut? Iya Ibu, mungkin ini ya karena saya itu belum mengenal lebih dalam ya, belum memahami lebih dalam tentang Mas Randy ya. Jadi saya belum tahu mengapa sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi menurut Bu Dian masalah terbesarnya adalah Bu Dian belum bisa memahami Mas Randy sehingga Mas Randy sampai melakukan hal tersebut, begitu ya Bu? Iya Bu, saya juga sangat penasaran sekali sih Bu, apakah yang dilakukan di sekolah ini sama dengan yang dilakukan di rumah atau tidak. Itu saya juga ingin melakukan pendalaman lebih itu Bu. Gitu ya. Nah setelah sekarang Bu Dian mengetahui akan masalahnya, kira-kira apa yang akan Bu Dian lakukan untuk mengenal dan memahami Randy lebih baik lagi, lebih dalam lagi sehingga Bu Dian bisa mengetahui mengapa Mas Randy melakukan hal tersebut? Mungkin ini ya Bu, saya akan melakukan kegiatan restitusi ya Bu. Jadi saya akan mengajak Mas Randy untuk percakapan restitusi yang nanti saya hubungkan dengan bianan kelas yang telah kita sepakati bersama. Mungkin itu ya Bu. Bagus sekali rencananya Bu Dian. Nah, insya Allah dengan restitusi ini Bu Dian bisa lebih memahami Mas Randy dan lebih dalam lagi mengetahui latar belakang perilaku yang muncul dari Mas Randy ini. Selain itu, kira-kira rencana lain yang bisa mendukung Bu Dian untuk lebih memahami Mas Randy ini apa ya Bu? Mungkin ini Bu, saya akan menghubungi orang tua Ibu. Mungkin menghubungi orang tua Mas Randy, yaitu saya akan
berbicara lebih lanjut, entah itu nanti mungkin kalau diperkenankan ya Ibu, saya akan memanggil orang tua Mas Randy ke sekolah, ataupun kalaupun orang tua tidak bisa, nanti saya bisa home visit ke rumahnya untuk mengetahui latar belakang atau karakter dan kegiatan tentang Mas Randy itu. Luar biasa sekali idenya Bu Dian. Insya Allah dengan kita melibatkan orang tua atau wali muridnya Mas Randy, Bu Dian bisa berkolaborasi ya Bu Dian ya dengan orang tua untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh Mas Randy tersebut. Iya Bu. Nah, Bu Dian, kira-kira apa yang Bu Dian dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Jadi saya jadi punya gambaran Bu, langkah-langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini Bu. Jadi saya melakukan kegiatan restitusi dengan Mas Randy, dan juga saya akan mengadakan kolaborasi dengan orang tua Mas Randy. Oke, bagus. Lalu komitmen apa yang akan Bu Dian jalankan sekarang? Saya akan bicara dengan orang tuanya Mas Randy. Sebelumnya saya harus mengatur jadwal dulu ya Ibu ya, untuk bertemu. Kemudian saya mungkin datang ke rumah, ataupun orang tuanya saya panggil ke sekolah ya Ibu. Kemudian juga melakukan kegiatan restitusi dengan Mas Randy tersebut. Alhamdulillah bagus sekali. Jadi kira-kira kapan Bu Dian akan melakukan hal ini? Agar supaya segera terselesaikan ini Bu. Jadi besok pagi insya Allah saya akan laksanakan untuk melaksanakan kegiatan restitusi ya Bu. Jadi ketika jam istirahat nanti Mas Randy saya ajak ngobrol Ibu. Kemudian untuk ketemu dengan orang tuanya saya akan atur jadwal lagi Ibu. Semoga saja untuk hari besok juga bisa terlaksana Ibu. Oke Bu Dian, semoga semua rencana yang sudah Bu Dian buat, sudah Bu Dian susun berjalan dengan lancar dan berhasil ya Bu, sehingga mendapatkan pencerahan, mendapatkan kemudahan untuk lebih memahami Mas Randy lagi. Seperti itu Bu Dian. Tetap semangat ya Bu Dian. Iya Ibu, terima kasih motivasinya Ibu. Iya. Untuk selanjutnya besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Dian. Siap Ibu. Saya juga hasil kerjaan restitusinya. Siap Ibu. Terima kasih Bu Dian, selamat melanjutkan aktivitas. Iya Ibu, terima kasih. Gimana Bu Heni tadi kegiatan coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Oke, setelah tadi Bu Heni melakukan coaching ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kegiatan coaching tadi. Yang pertama, apa nih yang sudah Bu Heni dapatkan pada saat kegiatan coaching terkait dengan tadi indikator ketercapaian yang ingin Bu Heni capai dengan kegiatan coaching ini? Terima kasih Bu, izin menjawab. Tadi saya sudah melaksanakan coaching. Alhamdulillah coaching yang tadi sudah saya laksanakan itu berjalan sesuai dengan alur Tirta Ibu. Jadi sudah ada tujuan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah coaching juga solutif sehingga bisa mencari solusi sendiri. Seperti itu Ibu. Ya, saya juga tadi berdasarkan apa yang saya amati, menurut saya tadi coaching sudah berjalan dengan baik, prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Heni sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching, kemudian juga berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan, menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, juga sudah mulai mengarahkan coaching untuk mencari rencana-rencana aksi, juga sudah menetapkan tanggung jawab. Jadi tadi sudah berjalan cukup baik ya, tadi coaching juga sudah bisa menemukan solusinya. Nah, tadi saya juga sudah mendengar Bu Heni menerapkan prinsip-prinsip coaching, sudah ada kemitraan di mana Bu Heni tidak ada seperti menggurui, dan kemudian juga sudah melalui proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching untuk mencari solusinya sendiri. Cukup baik sekali tadi Bu Heni. Kemudian yang kedua nih, kan tadi sudah cukup baik nih. Kompetisi apa yang masih ingin Bu Heni tingkatkan lagi
untuk kegiatan coaching? Sebenarnya begini Bu, saya ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Dengan pertanyaan yang berbobot itu saya harapkan coach itu lebih solutif lagi untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Super sekali ya Bu Heni. Berarti masih ingin meningkatkan lagi ya Bu Heni kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu Heni, terima kasih sudah mau melaksanakan tanya jawab pada kegiatan observasi kali ini. Semoga nanti dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih. Saya akhiri percakapan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Dian. Apa kabar nih hari ini? Baik, selalu semangat Bu. Alhamdulillah luar biasa semangatnya Bu Fitri. Baik Ibu, hari ini nanti Ibu ada jadwal untuk melakukan proses coaching ya bersama coaching. Iya Bu, kebetulan nanti ada sesi coaching yang akan saya laksanakan bersama coaching. Oke, nanti saya sebagai observer atau pengamat dalam proses coaching nanti ada beberapa hal yang harus saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Ibu? Silakan Ibu, nanti. Terima kasih Bu Fitri. Pada saat nanti kegiatan coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai Ibu. Jadi nanti saya sampaikan dulu ya untuk rubrik penilaiannya, nanti ada apa saja yang harus terpenuhi dalam rubrik tersebut. Yang pertama, nanti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, menetapkan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang kedua juga saya juga akan melihat apakah nanti dalam proses tersebut Ibu itu sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagai kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Saya juga akan mengamati bagaimana coachee menggapai pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menanggapinya. Kemudian yang ketiga, nanti yang saya lihat juga apakah kegiatan coaching tersebut itu sudah menggunakan prinsip-prinsip dalam coaching yang meliputi ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, jadi seperti itu ya rubrik penilaian yang akan nanti saya gunakan sebagai panduan dalam kegiatan observasi kali ini. Terima kasih Bu, semoga nanti saya bisa mengikuti rubrik yang diberikan. Baik, kalau begitu saya pasti antusias sekali dengan Bu Fitri bisa melaksanakan kegiatan coaching kali ini. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Fitri. Tidak berkenankan untuk menjawab pertanyaan dari saya? Insya Allah Bu, insya Allah saya. Ya. Pertanyaan yang pertama ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat kegiatan coaching itu adalah kompetensi inti dari coaching ya Bu. Jadi pertama bisa mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu Ibu yang ingin saya tingkatkan dalam kegiatan coaching kali ini. Baik, luar biasa, hebat sekali ya Ibu. Jadi nanti Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya, yang berupa kehadiran penuh, present, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua Ibu, di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang paling ingin Ibu Fitri kembangkan? Yang paling ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa secara aktif mendengarkan, mendengarkan secara aktif ya Ibu. Jadi karena dengan mendengarkan secara aktif itu saya otomatis akan fokus kepada coaching dan juga akan bisa menanggapi dari memberikan pertanyaan yang sesuai dengan kata-kata kunci yang diberikan oleh coaching untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada
kepada coach saya. Oke, Ya Ibu. luar biasa. Jadi nanti ada yang paling dikembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Iya Ibu. Betul. Oke, yang ketiga ini Ibu, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching kali ini menurut Bu Fitri bagaimana ini? Saya ingin nanti kegiatan coaching yang saya laksanakan itu akan sesuai dengan alur Tirta Ibu. Jadi terus kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membantu coaching untuk menemukan solusi-solusi dari masalahnya, atau paling tidak memberikan gambaran lah kepada coaching untuk apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Seperti itu Ibu. Oke, Bu Fitri, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Silahkan Ibu Fitri mempersiapkan segala sesuatu dalam kegiatan coachingnya bersama coaching yang sebaik-baiknya. Nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, boleh ya Ibu? Boleh sekali Ibu. Ya, saya ingin mengetahui bagaimana percakapan atau coaching yang Ibu laksanakan, kemudian hal-hal apa saja yang sudah Ibu dapatkan. Mungkin percakapan saya akhiri demikian ya Ibu. Ya. Silakan untuk melaksanakan coaching, semoga berhasil Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Yani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat, selalu semangat Bu. Oke, terima kasih sekali atas semangatnya. Bu Yani, maaf, apakah Bu Yani ada waktu? Saya ingin sedikit berdiskusi dengan Ibu hari ini. Ya, boleh Bu, boleh sekali. Kebetulan saya juga sedang ingin ngobrol dengan Ibu. Ya, begini Bu Yani, akhir-akhir ini saya sering mendengar nih Bu Yani ketika jam istirahat itu selalu berkeluh kesah. Apakah Bu Yani ada masalah? Iya Bu, ada Bu sedikit. Gitu. Sebelum Bu Yani menceritakan lebih lanjut nih permasalahan Bu Yani, apa sih yang ingin Bu Yani dapatkan dari kegiatan diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Gitu Bu. Oke, kalau gitu baik. Kalau boleh saya tahu permasalahan apa atau yang sebenarnya sedang dihadapi Bu Yani saat ini? Gini Bu, saya itu bingung Bu, sekaligus merasa gagal menghadapi salah satu murid saya Bu. Ya, jadi malu Bu saya mau cerita Bu. Tidak apa-apa Bu Yani, kadang kita butuh sharing ke teman. Bagaimana ketika kita ada masalah tidak perlu merasa malu, apalagi merasa gagal ya. Kenapa sih Bu Yani kok sampai bisa merasa gagal seperti itu? Sebenarnya gini Bu, murid saya itu cuma satu sih Bu sebenarnya, tapi membuat saya galau Bu. Yang murid saya ini sering sekali mengganggu temannya Bu. Nah, kalaupun ada tugas itu dia tidak mengerjakan tugas dengan baik, dengan tepat waktu, dia cuma mengganggu aja Bu sukanya. Padahal sebenarnya dia mampu loh Bu. Tapi saya heran, kok bisa seperti itu ya Bu ya. Oh iya, jadi Bu Yani di sini mungkin bukan gagal ya, tapi belum bisa menemukan formula yang tepat ya. Berarti Bu Yani itu masih merasa gagal dalam membimbing muridnya ini. Kemudian karena dia itu masih sering mengganggu temannya, gitu ya. Betul Bu. Terus gimana tuh? Apakah ini Bu Yani apa saja yang sudah Bu Yani lakukan, usahakan untuk mencoba untuk mengatasi masalah yang Bu Yani hadapi ini? Gini Bu, kalau pada saat pelajaran maupun setelah pelajaran itu saya sering meminta si anak tersebut mengerjakan tugas-tugas yang lain Bu, yang lebih menarik, sehingga anak tersebut itu tidak mengganggu temannya gitu Bu. Tapi herannya saya kok masih saja seperti itu Bu. Oh ya, bagus sekali ya usaha dari yang sudah dilakukan Bu Yani sebenarnya. Terus bagaimana sikapnya setelah diberi usaha seperti itu? Apakah masih tetap sama sikapnya?
Sejauh ini sih belum berhasil Bu, makanya itu Bu saya jadi bingung ini. Oh gitu ya. Berarti sejauh ini muridnya ibu itu masih sering mengganggu temannya juga gitu, Ge. Oke. Kemudian menurut Bu Heni, kenapa sih murid ibu itu melakukan hal tersebut? Saya juga sebenarnya heran Bu ya, bingung juga Bu. Saya kalau pas mau tanya sama si anak tersebut ya Bu, si anak itu malah diam Bu, bahkan terkesan menyepelekan gitu Bu. Ya mungkin entahlah Bu itu kenapa ya Bu ya. Oh, jadi Bu Heni sendiri masih bingung ya apa penyebab dari masalah mengapa muridnya Bu Heni ini melakukan hal-hal tersebut ya. Nah, berarti apa tuh hambatan terbesar dari Bu Heni ini untuk menghadapi masalah dari muridnya Bu Heni? Gini Bu, menurut saya itu belum bisa memahami murid saya tersebut Bu. Maaf Bu, saya sebut namanya ya Bu ya. Namanya itu Randy Bu. Nah, saya itu belum bisa memahami dengan baik karakternya Mas Randy ini, sehingga jadi saya belum bisa membuat solusi yang tepat itu bagaimana yang saya lakukan kepada Mas Randy ini. Oke, jadi menurut Bu Heni masalah terbesarnya ini karena Bu Heni belum bisa memahami muridnya Bu Heni namanya Mas Randy itu ya. Nah, jadi Bu Heni masih bingung kenapa kok Mas Randy itu melakukan hal-hal sering mengganggu temannya dan sebagainya. Nah, Bu Fitri, siang kemudian, bagaimana tadi kegiatan coachingnya? alhamdulillah coaching berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Ibu. Ya, tadi saya juga telah mengamati ya bahwa kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Fitri bersama Koci alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, sekarang boleh saya ya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Fitri. Ibu silahkan. Yang pertama ini Ibu, apa saja tadi yang sudah Ibu Fitri dapatkan pada kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan dalam kegiatan coaching kali ini, Bu? Iya Bu, jadi tadi alhamdulillah saya sudah melakukan percakapan atau coaching dengan Alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching, kemudian saya juga tadi bersama coaching menetapkan rencana dan menetapkan tanggung jawab, sehingga dengan itu saya juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahannya Ibu. Ya, luar biasa. Memang benar sekali Bu Fitri. Berdasarkan pemantauan saya tadi ketika saya amati juga kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya, sudah menggunakan proses Alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, dan sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi apa yang harus dia lakukan. Iya Ibu. Kemudian Bu Fitri juga telah menumbuhkan rasa tanggung jawab ya kepada coaching agar rencana aksinya itu dapat berjalan dengan baik nantinya. Selain itu Ibu, tadi juga saya sudah mendengar dan melihat ketika Bu Fitri melaksanakan coaching, Bu Fitri juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu adanya kemitraan ya, jadinya tidak ada jenjang ya, jadi percakapannya itu berjalan dengan santai, mengalir begitu ya Ibu. Kemudian juga tidak ada kata-kata yang seperti menggurui. Kemudian prinsip yang kedua yaitu proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang dipunyai oleh coaching sehingga dia mampu untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Ya Ibu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Ibu, kompetensi apa saja nih Bu yang masih ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari refleksi kegiatan coaching kali ini Ibu? Jadi Ibu, dari hasil refleksi tadi saya ini masih pengen sekali untuk meningkatkan kemampuan saya dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga saya ingin dengan saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot akan lebih mudah untuk
membantu coach untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Jadi bisa lebih mengarahkan atau menumbuhkan ide dari coach untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya Ibu, seperti itu. Jadi itu ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Ibu, betul. Baik, terima kasih Bu Fitri telah melaksanakan kegiatan tanya jawab kali ini tentang pelaksanaan coaching yang dilaksanakan pada kegiatan hari ini. Semoga nanti dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik Ibu, dengan memperbaiki atau meningkatkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi. Iya Ibu. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk refleksi diri. Ya. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Dian. Bismillah.